Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat selaku dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar yaitu Bu Mima. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok F kelas Y2A ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu tentang teori terbentuknya bumi. Saya Sofi dengan nomor NPM 2020145 79005. Perkenalkan, nama saya Nina Marliana, NPM 202114570031. Perkenalkan, nama saya Supriyono Hidayat, NPM 2020145700002. Perkenalkan, nama saya Ki Agus Rahmansyah, nomor NPM 202114570005. Pengertian bumi. Bumi adalah planet bagian dalam yang terbesar dan terpadat, satu-satunya yang diketahui memiliki aktivitas geologis. Dovernya yang cair adalah khas di antara planet-planet kebumian dan juga merupakan satu-satunya planet yang diobservasi memiliki lem. Bumi memiliki satu satelit, bulan satu-satunya satelit besar dari planet bumi di dalam tata surya. Lapisan-lapisan bumi atau bagian-bagian bumi terbagi atas, yakni kerak bumi litosfer, mantel bumi, inti bumi barisfer. Ketiga lapisan-lapisan ini atau bagian-bagian bumi memiliki karakteristik berbeda-beda serta fungsi dan tujuan yang berbeda-beda. Lapisan-lapisan bumi ini merupakan struktur Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan 3 lapisan bumi atau lapisan-lapisan bumi. Kerak bumi terdiri atas 2 lapis, yaitu kerak benua yang padat tetapi mudah pecah atau rapuh, dan kerak samudra padat dan alot. Lalu yang kedua, mantel bumi. Mantel bumi secara keseluruhan dalam keadaan cair, lapisan ini sekitar 67,8% dari massa bumi. Mantel atas disebut asthenosfer. Keadaannya sangat cair, tetapi sebagian masih dalam keadaan padat. Dan suhunya cukup sangat tinggi. Sedangkan tekanannya sangat. Ketiga yaitu inti bumi atau disebut barisfer. Karena suhu sangat tinggi dan tekanan sangat besar, inti bumi dalam keadaan sangat padat, yaitu sekitar 31,5% dari massa bumi. Seluruhnya unsur terdiri atas nikel, Ni, dan disebut juga ferum, Fe, sedangkan disingkat menjadi Nif. Kita hidup di tempat yang sangat istimewa, yaitu bumi. Struktur bumi sebagian besar terbuat dari batuan dan logam. Namun, kamu tahu nggak sih, sebenarnya bumi terdiri dari beberapa lapisan besar. Bumi terbuat dari beberapa lapisan seperti layaknya bawang. 3 lapisan besar bumi itu adalah kerak bumi atau crust, mantel bumi atau mantle, dan inti bumi atau core. Beberapa dari lapisan ini memiliki lebih banyak lapisan di dalamnya dan mereka selalu bergerak. Oleh karena itu, selalu ada teori baru yang muncul seiring dengan peningkatan pengetahuan dan teknik pengukuran. Crust atau biasa disebut kerak bumi adalah lapisan bumi terluar yang padat dan merupakan tempat kehidupan yang kita kenal dengan pegunungan, laut, dan tanah. Kerak bumi sebagai tempat kita berpijak 3 kali lebih tebal daripada kerak bumi yang ada di dasar laut.
Sebagian besar terbuat dari batuan basal dan tebalnya sekitar 40 km di atas tanah. Yang sebagian besar terbuat dari batu granit. Ini satu-satunya lapisan bumi yang bisa diselidiki dengan mengebor ke dalamnya. Lapisan bumi berikutnya disebut selimut bumi atau mantel. Selimut bumi tebalnya sekitar 2.900 km dan secara menakjubkan membentuk sekitar 85% dari berat bumi. Wow, sebuah lapisan yang berat ya. Lapisan bumi ini terbuat dari besi, mineral, dan batuan semi padat lainnya yang meleleh dan mengalir di bawah tekanan. Ketika lapisan bumi ini bangkit dari panas yang sangat kuat, lalu kemudian menjadi dingin lagi, mereka akan tenggelam kembali ke inti bumi. Gerakan ini membuat kerak pecah dan menjadi lempengan. Lalu, apa yang terjadi jika kerak pecah menjadi lempengan? Mereka akan bergerak dan menabrak satu sama lain, dan inilah yang menyebabkan gempa bumi atau letusan gunung berapi. Inti bumi atau core terbuat dari dua lapisan, yaitu inti bagian dalam dan inti bagian luar. Ketika bumi terbentuk 4,5 miliar tahun yang lalu, zat-zat berat tenggelam ke tengah dan membentuk inti bagian dalam. Yang lebih ringan, seperti udara dan air, tetap berada di atas kerak bumi. Lapisan inti luar terbuat dari besi dan nikel cair yang tebalnya sekitar 2.300 km. Karena aliran logam di inti bagian luar inilah yang menyebabkan bumi menjadi magnetis. Jika inti luar berbentuk cair, lapisan inti bumi bagian dalam berbentuk padat. Mereka terbuat dari besi dan nikel padat yang tebalnya sekitar 2.400 km. Suhu inti bagian dalam bisa mencapai 4.982 sampai 7.204 derajat Celcius. Inti bagian dalam sangat panas, seperti permukaan matahari. Jika suhu air mendidih mencapai 100 derajat Celcius, maka kamu bisa bayangkan panas inti bumi bisa 400 sampai 700 kali panasnya air mendidih. Inti dalam dikatakan berputar dengan kecepatan yang berbeda dengan bagian planet lainnya yang menyebabkan medan magnet bumi. Baik, di sini saya akan menjelaskan 7 lempeng bumi. Yang pertama ada lempeng Pasifik, yang kedua lempeng Amerika Utara, yang ketiga lempeng Afrika, yang keempat lempeng Eurasia, yang kelima lempeng Antartik, yang keenam lempeng Indo-Australia, yang ketujuh lempeng Amerika Selatan. Saya akan melanjutkan materi berikutnya mengenai teori kejadian bumi. Teori kejadian bumi, seperti yang kita ketahui, bumi merupakan planet nomor 3 dalam susunan tata surya. Bumi juga merupakan planet satu-satunya yang dapat dihuni oleh makhluk hidup, yaitu manusia. Planet yang bernama bumi ini ada beberapa kita bahas tentang teori-teori pembentukan bumi menurut ahli dengan bermacam-macam teori pembentukan bumi itu sendiri. Pembentukan bumi. Bumi merupakan planet yang memiliki tanda-tanda kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Namun seperti halnya manusia, adanya bumi juga karena proses pembentukan. Inilah yang mendasari bumi dapat menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Proses pembentukan bumi merupakan suatu peristiwa besar yang terjadi selama ribuan tahun. Hal tersebut menjadi masalah tersendiri sehingga muncullah banyak perdebatan terkait teori pembentukan bumi itu sendiri. Sebab awal mula pembentukan bumi tidak dapat diamati secara langsung maupun diuji oleh para ahli. Ada beberapa teori pembentukan bumi. Penjelasan tentang asal mula terbentuknya bumi beserta rangkaian gejala di dalamnya disebut sebagai teori pembentukan bumi. Menurut
Menurut Littlejohn, teori merupakan suatu konsep yang menjelaskan hubungan antara fenomena secara sistematis. Dengan demikian, maka teori pembentukan bumi merupakan pandangan sistematis yang berisi hubungan fenomena-fenomena terkait proses terjadinya bumi. Teori pembentukan bumi, contohnya ada beberapa yang akan saya sedikit jelaskan mengenai teori pembentukan bumi. Yang pertama yaitu teori Laplace atau teori yang sering disebut tentang teori Kant-Laplace. Teori pembentukan bumi Laplace dicetuskan oleh seorang pakar matematika dan astronomi yang berkebangsaan Prancis, yaitu Pierre-Simon Marquis de Laplace. Teori ini muncul pada tahun 1796 di Prancis. Menurut Laplace, bumi terbentuk dari gumpalan gas panas yang berputar. Matematika dan astronomi yang berkebangsaan Prancis, yaitu Pierre-Simon Marquis de Laplace. Teori ini muncul pada tahun 1796 di Prancis. Menurut Laplace, bumi terbentuk dari gumpalan gas panas yang berputar-putar pada sebuah pusat peredaran. Setelah itu terbentuklah sebuah cincin gas di sekelilingnya yang kemudian terlempar atau bergerak jauh hingga akhirnya cincin-cincin yang bergerak jauh tersebut mengalami pendinginan pembentukan bola raksasa. Kemudian bola raksasa inilah yang disebut sebagai bumi. Lalu berikutnya teori menurut Campbellin dan Moulton, yaitu teori ini mengatakan bahwa tata surya terbentuk dari dua massa kabut gas yang berdekatan dan saling tarik-menarik. Lalu yang berikutnya yaitu teori menurut Zen dan Jeffrey, yaitu teori ini menyatakan bintang besar yang jauh lebih besar daripada matahari memiliki gaya tarik yang sangat kuat terhadap matahari. Akibatnya akan terjadi gelombang pasang pada permukaan matahari yang menyerupai lidah raksasa yang berupa gas sangat panas dan selanjutnya mengalami pemadatan, kemudian pecah menjadi benda-benda tersendiri yang disebut planet. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengenai pembentukan benua dan samudra. Benua adalah hamparan daratan yang sangat luas yang pada bagian tengahnya bersifat kering karena tidak mendapat pengaruh dan angin laut yang basah dan lembab. Benua dibatasi atau dikelilingi oleh samudra, sedangkan pulau adalah daratan yang relatif sempit dan dikelilingi oleh laut. Sedangkan samudra adalah hamparan air asin yang mengelilingi daratan atau benua. Hamparan air asin yang relatif sempit disebut dengan laut. Jadi, perpecahan dan pergeseran benua ini menandakan bahwa setiap waktu benua dan daratan yang kita tempati ini bergerak meskipun kita tidak merasakannya secara langsung ya. Hingga saat ini pun benua dan daratan kita ini terus bergerak. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa suatu hari salah satu benua akan bergabung kembali dengan benua lainnya. Proses terbentuknya benua dan samudra antara lain sebagai berikut. Benua dan samudra terbentuk melalui proses yang sangat panjang. Dahulu, bentuk benua dan samudra tidak seperti sekarang ini. Setelah melalui proses yang panjang, maka terbentuklah benua seperti pada saat ini. Bagaimanakah benua dan samudra terbentuk? Ada seorang ilmuwan asal Jerman yang bernama Alfred Wegener yang mengemukakan teori tentang pembentukan benua. Menurut Alfred Wegener, sebelum zaman karbon, kurang lebih 300 juta tahun yang lalu, semua benua yang ada sekarang ini tergabung menjadi satu yang disebut benua Pangea. Benua Pangea kemudian terpecah menjadi dua benua, yaitu benua Laurasia atau di bagian utara dan benua Gondwana di bagian selatan. Benua-benua terdiri dari benua Afrika, benua Eropa, benua Australia, benua Antartika, benua Asia, dan benua Amerika.
Selanjutnya, terbentuknya samudra. Lapisan air ini dapat mengisi cekungan di daratan maupun di lekukan yang besar di permukaan bumi. Lapisan air yang menyelimuti lekukan-lekukan permukaan bumi tersebut membentuk massa air luas yang dikenal dengan samudra atau lautan, dan massa air yang sempit disebut dengan lautan. Rasa air asin disebabkan oleh air hujan yang mengalir di daratan membawa unsur kimia terutama NaC1 atau disebut dengan natrium klorida ke laut. Samudra tersebar pada 4 samudra antara lain Samudra Pasifik, Samudra Arktik, Samudra Atlantik, Samudra Hindia. Samudra pada awalnya hanya ada satu, mengingat daratan juga hanya ada satu. Namun seiring memecahnya daratan, maka samudra pun juga dipecah menjadi 5 macam, yaitu Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Samudra Atlantik, Samudra Antartika, dan Samudra Arktik. Luas perairan atau samudra di bumi jauh lebih luas daripada daratannya, yakni mencapai 71%, sedangkan daratannya hanya 29% saja. Nah, itulah kiranya beberapa penjelasan mengenai proses terbentuknya daratan dan juga samudra di bumi. Saya coba melanjutkan slide berikutnya mengenai kehidupan di bumi. Asal muasal kehidupan di bumi. Teori tentang asal muasal kehidupan di bumi. 1. Generation spontanea. Orang menganggap bahwa makhluk hidup terbentuk secara spontan atau terbentuk dengan sendirinya. 2. Kosmozoa. Pendapat ini menyatakan bahwa makhluk hidup yang ada di bumi berasal dari luar bumi, mungkin planet lain. Yang ketiga, Omne Vivum Ex Ovo. Dari Francisco Redi 1626 sampai 1697, seorang ahli biologi Italia dapat membuktikan bahwa pada bangkai tikus berasal dari telur larat. Kemudian beliau menyatakan bahwa pendapat makhluk hidup berasal dari telur. Yang keempat, Omne Oppo Ex Vivo dari Lazzaro Spallanzani 1729 sampai 1799. Ahli biologi Italia ini dapat membuktikan bahwa mikroorganisme atau jasad teknik yang mencemari kaldu dapat membusukkan kaldu. Nomor 5, Omne Vivum Ex Vivo dari Louis Pasteur tahun 1822 sampai 1895. Sarjana kimia dari Prancis ini melanjutkan percobaan Spallanzani, yakni dengan menggunakan berbagai mikroorganisme. Ia berkesimpulan bahwa agar timbul kehidupan baru harus ada kehidupan sebelumnya. Nomor 6, teori urai. Harold Urey tahun 1893. Ahli kimia dari Amerika ini mengemukakan bahwa atmosfer pada mulanya kaya akan gas-gas metan atau CH4, amoniak, NHC, hidrogen H2, dan air H2O. Terus selanjutnya B. Menurut geologi, ilmu yang mempelajari kulit bumi, terjadinya bumi sampai sekarang dibagi atas zaman-zaman sebagai berikut. 1. Arkaicum. Zaman ini berlangsung kira-kira 2.500 juta tahun. Pada saat itu kulit bumi masih panas sehingga tidak ada kehidupan. Yang kedua, Paleozoikum. Zaman yang berlangsung 340 juta tahun. Ini memiliki ciri munculnya kehidupan. Yang ketiga, Mesozoikum. Zaman ini berlangsung kira-kira 140 juta tahun. Pada zaman pertengahan, jenis reptil mencapai bentuk yang luar biasa besarnya, sehingga pada zaman ini disebut zaman reptil. Yang keempat, terakhir, Neozoikum atau Kainozoikum. Zaman ini dibedakan menjadi 2 zaman, yaitu 1. Tersier. Zaman ketiga, zaman ini berlangsung sekitar 60 juta tahun. Zaman ini ditandai dengan berkembangnya jenis binatang menyusui seperti primata, contohnya kera. 2. Kuartir atau zaman keempat. Zaman ini ditandai dengan adanya kehidupan manusia, sehingga merupakan zaman terpenting bagi perkembangan budaya manusia. Zaman
quarter ini dibagi dua zaman, yaitu zaman Diluvium atau Pleistocene dan Alluvium atau Holocene. Demikian yang bisa saya sampaikan. Planet kita dipenuhi sama banyak banget kehidupan, dari yang super kecil sampai super besar, dari sel tunggal sampai makhluk kompleks dengan otak yang bisa ngetik dan ngepost di sosmed. Tapi pernah gak sih kepikiran apa awal dari semua ini? Dari mana sebenarnya asal-usul kehidupan, dan apakah ada alien yang datang ke bumi dan kita adalah hasil eksperimennya? Sebenarnya awal kehidupan masih jadi misteri juga buat kita. Tapi menurut beberapa ilmuwan, resep dari kehidupan adalah elemen-elemen ini. Ternyata air juga punya peran penting karena air itu bisa nyampur banyak hal, termasuk elemen-elemen tadi. Faktanya, sepasang ilmuwan pernah bikin eksperimen ngereplikasi kondisi ini dan mereka nemuin elemen yang bisa jadi fondasi kehidupan. Pastinya nggak semua genangan air cocok karena sekitar 3 miliar tahun lalu, bumi itu nggak seramah sekarang. Maka dari itu, dalamnya laut jadi perisai yang efektif. Ditambah dengan panas dan mineral dari retakan-retakan ini, tempat ini jadi lokasi yang cocok buat memulai kehidupan. Dan gak cuma di bumi, para ilmuwan dan astronom juga menduga kalau bulan-bulan ini bisa nyembunyiin kehidupan di balik permukaan esnya yang tebal. Tapi untuk ngebentuk makhluk hidup yang kompleks kayak sekarang, masih banyak potongan puzzle yang hilang. Ibaratnya kayak dari bisa bikin perahu kertas, butuh banyak banget komponen dan keahlian lain buat bisa bikin kapal pesiar dan kapal perang. Ya, jadi seiring waktu makhluk-makhluk hidup pertama di dunia berevolusi dan sampailah ke satu titik di mana semua kehidupan di bumi berasal. Namanya Luka, atau leluhur universal terakhir. Inilah sumber dari semua kehidupan di bumi. Faktanya, semua makhluk hidup di dunia punya genetik yang mirip banget. Dan kalau kita lacak terus ke belakang, maka ketemulah Luka ini. Dia memang bukan makhluk hidup pertama di bumi, tapi dia adalah makhluk hidup paling awal yang bisa kita lacak lewat genetika. Dari kesimpulan materi dari awal sampai akhir, saya coba ngasih kesimpulan. Jadi dari keseluruhan penjelasan di atas, dapat kita ketahui bahwa bumi yang kita tinggali ini sekarang membutuhkan waktu miliaran tahun untuk terbentuk. Banyak teori yang disampaikan terkait pembentukan bumi, seperti teori Big Bang, Laplace, bintang kembar, dan lainnya. Dengan demikian, kita dapat mengetahui bagaimana proses terbentuknya bumi. Bukan hanya itu saja, bumi juga dapat begitu kompleks. Seiring dengan perkembangannya, maka terjadi banyak fenomena-fenomena alam di dalamnya. Misalnya seperti pembentukan interior bumi, pembentukan muka bumi, gejala geografis, serta penampakan benteng alam. Ada pantun nih, nasi goreng rasanya gurih, dimakan di kota Batu. Cakep. Kuucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah membantu. Demikian akhir dari presentasi kami dari kelompok M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.